Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solih dan solihah kelas 4? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Baik anak-anakku, hari ini Bu Lulu akan menerangkan materi matematika, materi terakhir di kelas 4 yaitu tentang sudut. Sebenarnya untuk materi matematika tentang sudut ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya, tetapi untuk kali ini Bu Lulu akan kembali mengulangi tentang materi sudut. Baik, coba perhatikan gambar di bawah ini. Garis BA, dan garis BC bersama-sama membentuk sebuah sudut. Garis BA, coba perhatikan, garis BA dan garis BC sama-sama membentuk sebuah sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan. Dua garis lurusnya contohnya di sini adalah AB dan BC. Nah, daerah sudutnya ini. Jadi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan. Kemudian titik pertemuan kedua garis disebut titik sudut. Ini titik B. Titik B ini titik sudut ya nak ya. Titik pertemuan kedua garis, titik pertemuan garis B dan BA dan garis BC, titik pertemuannya di titik B ini dinamakan titik sudut. Sedangkan kaki sudut ini adalah dua garisnya yaitu garis BC dan garis BA, ini adalah kaki sudutnya. Nah, satuan baku yang digunakan dalam pengukuran sudut adalah derajat. Dinotasikan dengan seperti ini. 1 derajat ditulis 1 seperti ini ya nak ya. Contohnya 1 derajat ditulis seperti ini. Besar sudut yang dibentuk oleh satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah dinamakan busur derajat. Seperti ini bentuknya nak. Ini titik pusatnya di sini, pusat busur. Kemudian ada garis vertikal, nih yang menunjuk ke angka 90. Kemudian garis horizontal yang bawah ini ya nak ya, ini garis horizontal. Kemudian yang ini garis vertikal dan yang paling ini titik ini adalah pusat busurnya. Ini adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur besarnya sudut. Nah, bagaimana cara menggunakan busur derajat? Langkah-langkahnya, pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Yang ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut yang lain. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Nah, seperti ini contohnya ya nak ya. Bu Lulu memberi contoh, jadi misalnya ini ada sebuah sudut ABC. Ada sudut ABC. Nah, kita diminta untuk mengukur besarnya sudut B. Caranya, titik sudutnya kita himpitkan ke pusat busurnya. Nah, seperti ini kita himpitkan di pusat busur. Kemudian yang kaki sudut yang BA ini, garis BA atau garis AB, kaki sudut yang satu kita himpitkan ke titik 0. Nah, ini ya, ini nolnya dihimpitkan. Kemudian kita lihat kaki sudut yang lain itu menunjukkan ke angka berapa. Ya nak, nih. BC ini kaki sudut yang lain menunjuk ke angka berapa. Nah, ini kalau di dalam contoh ini menunjukkan di angka 50. Yang bawah ini yang kita lihat, 50. Jadi, besar sudut pada gambar ini adalah besar sudutnya adalah 50 derajat.
Begitu nggih. Baik, itu tadi cara mengukur sudut. Sekarang jenis-jenis sudut. Macam-macam sudut, jenis-jenis sudut ya nak ya. Yang pertama sudut lancip. Nah ini, sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang ini sudut tumpul. Sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yang lebih dari 90 derajat itu adalah sudut tumpul. Yang kurang dari 90 derajat itu sudut lancip. Yang ketiga sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat ya nak. Terus ini sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, jadi gitu ya nak ya, ada sudut lancip yang besarnya kurang dari 90, sudut tumpul yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat, dan yang ketiga sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, bagaimana sekarang menggambar sudut menggunakan busur derajat? Nah, misalnya kita akan membuat sudut 40 derajat. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita buat salah satu kakinya dulu, yaitu garis AB. Kita buat garisnya dulu, ya. Kemudian, kita letakkan titik pusat busur derajat pada titik sudut B. Kemudian, cari angka 40 pada busur derajat dan berilah tanda. Tariklah garis lurus dari titik B melalui tanda tadi sampai ke titik C yang dikehendaki. Terbentuklah sudut ABC yang besarnya 40 derajat. Ini seperti ini. Langkahnya kita buat dulu garis. Ya nak ya. Kemudian kita ukur, kita himpitkan garis tadi dengan angka 0. Kemudian kita ujungnya ini, ujung garisnya kita himpitkan ke pusat busur yang mengarah ke angka 90. Kemudian kita tarik ke angka 40 derajat. Nih seperti ini ya 40. Jadilah sudut dengan besar 40 derajat. Baik, alhamdulillah hari ini bertambah ilmuku. Semoga penjelasan yang Bu Lulu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Untuk tugas nanti langsung menuju ke Google Classroom. Bu Lulu sudah menyiapkan tugasnya di sana. Bu Lulu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Dan Bu Lulu juga berharap semoga ilmu yang Bu Lulu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Bu Lulu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.